para bosku, saya Yedi Jagung Saksena mau share sedikit pengalaman menggunakan iPhone 5 yang rilis pada bulan September 2012. Apakah masih worth it untuk dipakai di tahun 2020? Simak yuk. Mulai dari bodinya, bodi iPhone 5 memiliki berat sebesar 112 gram dan kaca depannya telah dibalut Corning Gorilla Glass, dan bodi belakangnya masih menggunakan material aluminium. Handphone ini sangat kompak sekali ya di genggaman karena bodinya yang mungil. Pindah di layarnya, layar iPhone 5 masih menggunakan layar IPS LCD dengan bentang layar 4 inch, screen to body rasio 60,8% dengan rasio layar 16:9, dan kaca depannya dilapisi oleophobic coating atau yang disebut anti sidik jari. iPhone 5 yang saya bawa ini berjalan di iOS 10.3.4 dan menggunakan chipset Apple i6 dengan fabrikasi 32 nanometer dengan GPU PowerVR SGX 543 MP3. Menurut saya performanya apabila dipakai kegiatan sosmed biasa masih bisa. iPhone 5 yang saya bawa ini memiliki internal sebesar 16 GB dengan RAM 1 GB. Menurut saya minimal ambil internal 32 atau 64 GB aja ya, karena internal 16 GB terlalu kecil sekali. Pindah di kamera. Kamera belakang iPhone 5 memiliki resolusi sebesar 8 MP dengan aperture 2,4 dan terdapat autofocus serta dapat merekam video sampai resolusi Full HD 30 fps. Dan pindah di kamera depan. Kamera depan iPhone 5 memiliki resolusi sebesar 1,2 MP dengan aperture 2,4 dan dapat merekam video di resolusi HD 30 fps. Ini merekam video menggunakan iPhone 5 di resolusi Full HD 30 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri ya, apakah masih worth it untuk dipakai di tahun 2020. Pindah di kamera. Ini menggunakan kamera iPhone 5 di resolusi HD 30 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini. Apakah masih worth it untuk dipakai di tahun 2020? Kalian nilai sendiri ya. Pindah di speakernya. iPhone 5 masih menggunakan mono speaker, belum stereo, dan masih ada lubang jack 3,5 mm. Untuk kualitas suaranya cukup bagus. Bass keluar, middle keluar, treble keluar, cuman kurang kencang aja dan sedikit noise. Kalian bisa dengarkan sendiri dan nilai sendiri kualitas suaranya. Pindah di baterainya. Kapasitas baterai iPhone 5 terbilang kecil ya, hanya 1440 mAh. Dan unit yang saya bawa ini minus baterai yang melendung dan harus ganti, tapi sama yang punya belum sempat diganti sampai layarnya ngangkat. Jadi untuk kegiatan biasa seperti sosmed terbilang boros karena baterainya yang tidak sehat. Dan unit yang saya bawa ini juga minus tombol home mati, jadi harus menggunakan assistive touch. Jadi kesimpulannya, apakah iPhone 5 masih worth it untuk dipakai di tahun 2020? Menurut saya tergantung kebutuhan. Apabila cuma dipakai untuk kegiatan sosmed aja, masih bisa. Tapi untuk kegiatan berat seperti game, maka iPhone 5 sangat tidak disarankan. Selain layarnya kecil, kapasitas baterainya juga kecil, sehingga boros dan belakangnya cepat panas. Dan saya sarankan mending nambah dikit beli iPhone 5s atau iPhone 6. Karena iPhone 5 itu nanggung menurut saya. Itu saja kesimpulan dari saya. Apabila ada salah kata, salah informasi, beda pendapat, saya minta maaf. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini. Terima kasih.